Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan berkatekese dengan tema krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Metode yang saya gunakan dalam katekese ini yaitu metode BSA. Baca, sharing, dan aplikasi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Krisis ekologi atau krisis lingkungan hidup sudah merupakan masalah global atau masalah dunia. Bumi tempat tinggal manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan sedang mengalami kerusakan serius. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si mengingatkan semua orang bahwa bumi rumah kita bersama sedang mengalami penurunan kualitas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita telah memasuki masa Prapaskah, suatu kesempatan istimewa dan penuh rahmat bagi kita untuk mempersiapkan diri menyongsong hari raya Paskah, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengisi masa Prapaskah ini, Komisi PSR menetapkan tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan semakin peduli dan mengasihi. Saat ini, kita mendalami subtema pertama, krisis ekologi bagi seluruh ciptaan. Marilah kita awali pertemuan kita ini dengan lagu pembukaan. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduh rendah memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jejamaan. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan bumi dan segala isinya bagi kami. Engkau menghendaki agar kami memelihara, merawat, dan melestarikan bumi tempat tinggal seluruh ciptaan-Mu. Saat ini, kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, semoga Roh Kudus menarangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita melihat dan mendalami firman Tuhan dari teks kitab suci Injil Matius bab 4 ayat 1-11. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terandung kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita membaca bersama-sama, sekarang marilah kita membacanya dalam hati masing-masing untuk melihat ayat-ayat yang terkesan dalam hidup kita. Setelah kita membacanya dalam hati dan melihat ayat-ayat yang terkesan, bagi saudara-saudari Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bagi saudara-saudari dan teman-teman Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, yang ingin sharing pengalaman yang berkaitan dengan ayat kitab suci yang telah kita lihat dan telah kita baca dan merenungkan, saudara-saudari bisa sharing lewat kolom komentar yang ada. Setelah kita membaca dan merenungkan, rencana aksi nyata yang akan kita lakukan bagi saudara-saudari Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan dimanapun berada, kita dapat melakukan aksi nyatanya dengan memilih atau memungut sampah di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita berada. Dan bisa juga melihat pohon-pohon yang sudah gundul, yang sudah ditebangi, dapat kita menanam kembali, agar kita tetap menjaga dan melestarikan bumi tempat tinggal kita bersama. Setelah kita merenungkan, marilah kita satukan semuanya dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka setia dan dengan penuh kasih
menjalankan tugas pelayanan Kristus yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, terangilah hati dan budi para pemimpin bangsa dan negara kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para remaja dan orang muda Katolik, ya Bapa, berkatilah para remaja dan orang muda Katolik di mana saja berada, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, peduli dan bertindak mengatasi masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau, sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa Prapaskah dan persiapan Puspas ke-9 Keuskupan Atambua. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini, Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu saudara-saudari kami yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk memahami bahwa krisis iman dapat menyebabkan krisis ekologis. Dan Engkau mengkehendaki agar kami melakukan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan-Mu melalui berbagai aksi konkret. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengkehendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik, agar mencapai cita-cita pastoral, unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama sebagai umat keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Lagu penutup. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, Maha Penebus dunia, kepada Engkau kami meneriada. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan,
Baiklah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.